register dan login. Ya, nanti kita akan buat register login sama ada satu super global variable lagi ya, satu kekuatan yang akan kita gunakan yaitu session. Oke, tidak perlu berlama-lama teman-teman, silahkan disiapkan dulu ya, silahkan disiapkan dulu Largonya. Largonya silahkan dinyalakan dulu, Apache-nya, MySQL-nya silahkan di start dulu. Oke, saya tunggu ya, silahkan di start dulu. Oke, sudah teman-teman, sudah dinyalakan Largonya. Oke ya, kalau sudah dinyalakan ya kita akan buat sebuah sistem register ya. Sistem register ini berarti yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kita akan membuat sebuah autentikasi website. Jadi setiap website itu biasanya punya autentikasi atau punya fitur untuk membatasi orang bisa mengakses website tersebut. Ya, jadi kalau misalkan kita punya fitur autentikasi, maka kita bisa membatasi orang itu nggak bisa mengakses hal tertentu gitu ya. Nah, salah satunya adalah dengan cara menggunakan user. Nah, bagaimana cara membuat user? Ada berbagai macam cara ya. Bisa kalau kita menginginkan data, maka kita buatkan fitur register. Kalau memang kan kita mau limited, ya berarti kita buatkan usernya langsung di dalam apa database-nya gitu. Artinya disimpan di dalam database. Oke, untuk hari ini kita akan belajar membuat user ya, teman-teman. Apa yang perlu disiapkan? Yang pertama jelas halaman ya, halaman usernya, halaman untuk register gitu. Berarti misalnya saya buka di apa ya website kita ya, ANS weekly strip IFA gini ya, IFA.test. Saya lupa ya. Kita coba buka dokumen rootnya. Coba buka coba cek root. Oh ini IFNS weekly underscore A. Ini kita ganti aja ya, biar nggak ada underscore-nya. Weekly strip IFA. Nah, gini aja. IFNS weekly ini ya, hapus NS weekly IFA gini ya. Oh nggak bisa nih karena terbuka. Kita close dulu. Nggak bisa karena apa ya? Karena terbuka ya. Oke, kalau misalkan kita buka atau enggak pakai localhost saja ya. Teman-teman silakan buka ya websitenya. Ini adalah folder kita ya. Adalah proses kita. Kemudian kita akan buat menu register di sini ya.
atau menu login. Kita buat menu login dulu ya, menu login di sini ya, di setelahnya mahasiswa kita buat menu login. Oke, kalau sudah siap silahkan dibuka VS Code-nya ya, dibuka codingannya. Kita masuk ke Laragon, dokumen root, masuk ke foldernya ini ya, IFA. Ini saya kode spasi titik. Nah, di sini teman-teman, kita akan buat halaman login di sini. Berarti di mana ya? Di home. Di home itu berarti berada di file index ya. Oke, kita masuk ke index teman-teman. Masuk ke index. Nah, di sini. Masuk ke index sudah. Oke, masuk ke index ya. Kita akan buat halaman untuk login dulu. Halaman untuk login. Oke, kita tambahkan menu di sini ya. Di bagian tabel. Tabel untuk form apa namanya navigasinya. Di sini dicari dulu teman-teman, silahkan dicari. Kita tambahkan satu lagi ya, td ahref. Kita akan buat namanya login.php. Kemudian namanya login. Ya, kita tambahkan ini. Silahkan ditambahkan. Jadi saya pelan-pelan, saya tetap menunggu teman-teman sampai teman-teman benar-benar respon. Kalau nggak ada respon ya saya cepat. Kalau teman-teman mau stop, ini Pak error gini, saya stop, saya ikuti teman-teman ya. Nggak cuma stop ya, kalau udah ya ya tolong konfirmasi. Oh udah Pak, lanjut gitu. Sudah? Aman Pak, sudah Pak. Oke. Kemudian kalau kita cek di sini, maka kita akan menemukan login PHP ya. Nah, di sini ada tombol login. Ketika kita klik, nah di sini kita harus buat dulu login.php. Silahkan masuk ke sini, tambah file baru, namanya login.php. Ya, oke. Untuk halaman login, kira-kira apa yang biasanya ada di halaman login? Ada form ya, dua form biasanya. Ada username sama password, gitu ya. Oke, kita buat dulu username dan passwordnya di sini ya, formnya. Oke, kita buat tanda seru, enter. Di sini adalah judulnya login. Nah, kita kasih judul H1 login. Nah, kemudian di sini baru formnya. Form login kita buat form ya, metodenya post ya, kita pilih yang form post gini. Karena kan mengirim ya, kita buat login itu kan berarti mengirim ya. Enggak, ngirim data ke server. Action method post, oke login ya, formnya ini. Ya, saya pelan-pelan lagi, saya stop lagi. Formnya ada dua. Yang pertama isinya username ya. Jadi kita buat dulu label for-nya username. Kemudian tulisannya masukkan username. Ini.
Kalau sudah, sekarang kita tambahkan inputnya di sini. Input username berarti input tipenya apa? Type text ya. Input type text, name-nya. Nah, kita bisa kasih nama username. Nah, kemudian require ID-nya username. Ini ya. Oke, username udah dibuat. Kita kasih break ya di sini supaya enter. Kalau teman-teman pakai CSS, harusnya nggak ada masalah ya. Sudah ini input tipe text, name-nya username. Bentar, Pak. Oke. Ini ya, yang paling penting adalah formnya ini. Form actionnya nggak kemana-mana ya. Nanti kita akan tangani di atas ini, di atas dokumen HTML-nya. Metodenya post, kemudian masukkan username. Ini untuk login ya, tapi ini nanti sementara kita akan buat dulu belum punya akun gitu ya. Nah gitu, itu nanti salah satu fiturnya gitu. Oke ya, aman ya. Artinya Udah ya, aman ya. Kita lanjut ya. Oke. Kalau sudah, ini username. Kemudian selanjutnya apa? Password ya. Kita copy aja ini. Kita copy, kita paste di sini ya. Ini for-nya kita ganti dengan password. Nah, di sini masukkan password atau nggak usah ada masukannya ya. Kayaknya username dan password aja gitu. Password. Kemudian password tipenya apa? Password ya. Name-nya password. Tadinya password. Nah, di sini baru setelah form ada masih di form ya. Kita perlu satu button untuk submit ya nggak. Kalau nggak ada buttonnya nggak mungkin bisa ngirim data dong. Ya kan kita perlu yang namanya button ya tipe submit. Nah, gini, button type submit
Kemudian kita kasih nama login gitu ya, login. Nah, nanti baru di bawahnya form kita tambahkan kayak gini, P belum punya akun, nah di sini kita buat register. Nah, registernya kita arahkan ke halaman register PHP gitu ya. Berarti di sini kita tambahkan ahref register.php. Kita kasih nama register. Gini ya. Nah, ini kita tambahkan password, label password ini ya. Kemudian button type submit. Oh, ini jangan lupa. Type-nya submit. Kita harus kasih name supaya nanti if it set bisa di set ya. Jadi di set. Berarti kita harus namakan ya ini ya. Tip label username, input tipe teks username, label password, input tipe teks password, name-nya password. Ini. Kemudian button tipe submit, name-nya login. Nah, di sini nanti akan mengarah belum punya akun, nanti akan ditambahkan link ahref register PHP. Kasih nama register. Ya. Nah, nanti kalau misalkan udah, nanti jadinya kayak gimana, Pak? Oke, kita reload dulu, kita login. Nah, nanti kira-kira jadi kayak gini nih, ya kan? Jadinya kayak gini. Nanti masukkan username, masukkan password, diklik login, masuk ke halaman login, ke halaman yang diizinkan. Tapi nanti ya, pelan-pelannya. Ini dulu. Jadi, kalau teman-teman bisa ngikutin, ya berarti nanti tinggal nge-push saja ya, nggak perlu mikir tugas, harus benerin ini, itu, dan segala macam. Nanti tetap saya cocokkan dengan coding yang dibuat teman-teman, ya. Coding yang dibuat teman-teman itu sesuai enggak? Aman ya? Oke, ini oke, sudah. Ada yang ketinggalan, tolong diinfo kalau ketinggalan. Mungkin nggak mengerjakan sama sekali, Pak, saya nggak mengerjakan. Ya udah, karena online, Pak, jadi nggak saya kerjakan, mumpung nggak kelihatan. Apa-apa. Sudah? Aman? Aman. Aman, Pak. Lanjut ya. Lanjut. Oke, berarti register PHP ini kalau kita klik, berarti kan di sini kita klik register ya. Nah, ini not found nih, kita buat dulu file baru namanya register.php. Oke, kita buat register PHP ya. Oke, di dalam halaman register ada apa lagi? Nah, gini kita buat ini aja simpel ya. Sebenarnya kalau di register ada bisa jadi ada form yang isinya banyak gitu ya. Kita simpelkan aja. Nanti kita akan buat username-nya itu atau usernya itu punya username sama password aja gitu. Jadi register yang dibutuhkan hanya username sama password. Kalau teman-teman mau improve ada emailnya, ada apa ini terserah gitu ya. Saya bebaskan gitu. Tapi untuk projectnya teman-teman. Nah, di sini kita akan belajar yang paling dibutuhkan aja untuk login ke sistem ya udah username sama password. Berarti nanti kita akan hanya menyimpan username sama password aja. Gitu ya. Oke, berarti kita buat dulu halaman register. Register. Nah, di sini tambahkan H1 register. Oke, register apa aja?
Meregister apa aja? Username ya, kita tambahkan username ya. Sama kayak tadi, label for username. Ini di sini username titik 2. Nah, di sini akan minta username-nya, formnya. Oke, berarti formnya berarti input tipe teks ya. Input tipe teks. Name-nya username. ID-nya username. Oke. Kasih break. Yang kedua sama kayak tadi ya. Kayak login tadi. Label. Ini kalau mau cepat ya tinggal kopas saja ya. Username, password. Kita kasih nama password. Kita enter. Kemudian kita kasih input tipe password ya. Input tipe password. Nah ini. Name-nya password. ID-nya password. Yang terakhir, oh ya sebelumnya. Kalau register teman-teman, pasti ya teman-teman akan diminta yang namanya verifikasi password atau konfirmasi password. Kenapa harus ada konfirmasi password? Kalau register nggak ada konfirmasi password itu bahaya. Bahayanya adalah passwordnya mungkin udah diketik tapi typo gitu ya. Harusnya R mencetnya T gitu. Harusnya rahasia jadinya tahatia gitu misalkan. Kalau nggak ada konfirmasinya, begitu register kan kesimpan ke database. Nah, buat login nggak bisa. Kenapa? Karena typo di awal. Lalu terus kalau kayak gitu gimana? Bikin akun lagi kan? Kalau bikin akun lagi, username-nya nggak boleh sama. Username-nya udah kepake gitu. Jadi gimana dong? Tadi kita perlu yang namanya konfirmasi password ya. Oke, jadi yang ini kita copy aja. Kita taruh di bawahnya. Nah, ini tulisannya. Ini kan password. Ini nggak boleh sama kan? Karena satu kom nggak mungkin name-nya sama. Nah, ini misalkan kita ganti dengan password 1 ya. Tipenya password 1, password 1. Nah, di sini password 2 gitu. Ini tipenya password, name-nya password 2, ID-nya password 2 gitu. Nah, nanti kita cek password 1 sama password 2 sama apa enggak gitu. Oke, nah, silahkan dibuat dulu. Kemudian tambah button, jangan lupa button type submit. Kasih nama namanya register, namanya register ini ya. Oke, silakan dibuat dulu. Nah,
Oke, lanjut ya. Gitu ya, jadi kita buat ini jangan password, tapi konfirmasi password. Jadi nanti kalau register nggak ada konfirmasi password itu bahaya ya. Masa passwordnya sekali input, terus kalau typo begitu register langsung masuk ke database gitu kan, nanti bahaya gitu. Bahayanya apa? Ya bahaya bagi usernya. Nanti kalau passwordnya typo nggak bisa login gitu. Pas nyampe database nggak sesuai. Oke, ini ya. Jadi ya, kira-kira ya. Aman ya? Bener ya? Udah jadi semua ya? Jadi belum? Semoga aman ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke sini. Kita coba register. Nanti akan masuk ke sini ya. Ada username, ada password, ada konfirmasi password. Gitu ya. Nah, selanjutnya apa teman-teman? Selanjutnya kita harus buat dulu database untuk menampung user. Oke, silahkan bisa buat database. Teman-teman bisa gunakan PHP atau kita pakainya biar sama. Bisa jadi ada yang nggak bisa PHP. Silahkan buka terminal. Kita akan lakukan MySQL lagi. Oke, di sini ya kita akan lakukan MySQL lagi. MySQL min root. Oke, silahkan masuk ke MySQL. Kita akan membuat sebuah tabel baru untuk menampung kumpulan user. Ya, user kan ada banyak ya. Nah, ini bukan username untuk mahasiswa ya, karena ini username-nya untuk admin misalkan gitu. Sudah masuk ke MySQL? Sudah belum? Sudah, Belum, Sekarang Pak. kita Pak. tinggal Ulangi, Pak. buka MySQL min urut. Ini ya, MySQL min urut. Buka Laragon, klik terminal. Oke, sudah ya. Kita buat dulu, kita cari dulu database yang akan kita gunakan. Kita coba buka dulu. Show databases. Databases. Nah, kita bisa gunakan ANS Weekly. Ini aja ya, ANS Weekly ya. Kita punyanya apa sih? Yang anggap aja ini database kita gitu ya. ANS Weekly. Kita pakai ANS Weekly atau ANS Weekly A atau B? A ya. Oke, kita bisa use ANS Weekly yang A ya. Kita pasang di sini. Oke, sekarang kita coba use. Kita coba dulu cek describe. Bener ya? Bener, jadi kita bisa pakai use ini. Teman-teman use database-nya masing-masing ya. Ini bisa use database-nya masing-masing. Kalau ada database-nya, berarti udah bener nih kira-kira. Oke, sekarang kita buat user teman-teman. Kita buat user, create tabel, user gini ya. Create tabel user, kemudian isinya apa aja? Yang pertama ada ID, sama ya, ID, INT, primary key, terus auto,
increment. Underscore increment. Yang kedua, koma, username. Oke, username-nya apa? Varchar ya. Varchar. Ukuran username mungkin 100 ya. Selanjutnya password. Ya, password. Password varchar ya tipenya ya. Dan buatkan kalau bisa paling panjang ya. Karena apa? Password nanti kita akan belajar yang namanya enkripsi, teman-teman. Ya, jadi kita buat password varchar yang panjang. Kenapa? Karena kita akan belajar yang namanya enkripsi. Apa itu enkripsi? Enkripsi itu mengubah data ya menjadi tidak terbaca kalau bukan pakai kunci yang sesuai gitu. Ya, passwordnya varchar 255, nggak usah dikasih koma, kita enter, tutup, titik koma. Nah, kita sekarang punya tabel namanya user. Tabel yuk. Pastikan query oke ya. Silahkan dicoba dulu query oke apa enggak. Isinya cukup 3 aja dulu ya sementara. Ada ID, username, sama password. Sudah jadi semua tabel user. Yang lainnya mana? Oke, Australian, oke. Yang lainnya. Oke, saya anggap udah ya karena nggak ada respon. Oke, user udah ya, aman ya. Selanjutnya ya udah kita close yang ini karena kita udah punya tabel user. Tabel user ini nanti kita akan pakai teman-teman ya. Kita aja. Start. Close. Oke. Nah, berarti gini. Konsepnya gini, ketika tombol register ini ya dipencet, maka ambil datanya, kemudian kita proses gitu ya. Ya, jadi prosesnya sebenarnya sama kayak input data, tambah data. Nah, input data ini sama teman-teman ya. Tinggal kita copy aja ini fungsinya PHP-nya. Kita copy, kita taruh di register. Karena register nggak pakai foto, ya ini nggak usah fotonya. Kemudian bukan ini data ya. Ini nanti kita ganti dengan register. Kemudian di sini notifnya user berhasil dibuat. Gitu ya, aman ya. Ingin ke toilet, kehauan.
Gimana? Nah, di sini posnya kita ganti ya. Udah ya. Di sini posnya kita ganti. Sesuaikan dengan formnya. Mana formnya? Formnya mana? Loh, kok nggak ada formnya ini? Oh, label tok nggak ada formnya. Kita tambahkan form ya, jangan lupa. Formnya malah lupa. Form, oke. Action, dia mana? Masuk kemana-mana. Name-nya, name bukan. Metodenya metodenya apa teman-teman? Post ya, karena kita mau mengirimkan data. Maka actionnya nggak usah kemana-mana karena kita akan proses di atas. Dan metodenya post karena akan mengirim data ke dalam database. Oke. Ini dulu. Oke, sudah ya. Aman ya. Form action method post. Label. Nah, formnya kita tutup di sini. Slash form. Nah, ini tinggal kita tag. Gitu. Pak, maaf boleh lihat yang paling atas Pak, yang fungsi Ini? PHP-nya yang require. Ya. Nih, ini sama kayak tambah data persis ya. Oh iya Pak. Kalau data persis di copy aja, diganti ini aja, ganti register. Terus ini alertnya user bukan data ya, karena kita akan menambahkan user. User berhasil dibuat, user. Nah ini ganti user. Nah, gagal dibuat. Oke ya, aman ya? Aman nggak? Yang bawah tadi, Pak. Yang di sini. Nah ini ya. Nah, coba dicek. Oke, sudah? Oke ya. Oke, kalau sudah berarti kita akan buat sebuah fungsi di sini ya. Fungsi untuk menangani register. Ya enggak? Oke. Fungsi untuk menangani register ya, teman-teman. Itu berarti kita masuk ke dalam fungsi PHP ya. Oke, kita masuk ke fungsi PHP. Database-nya tadi apa ya? Database-nya ini saya ganti dulu biar sesuai. Database-nya apa teman-teman? Saya lupa. MySQL
urut show databases. Oh ini ya, Ansys weekly up. Ini kita copy, masukkan ke sini. Oke, gini ya. Sip. Kemudian kita buat sebuah fungsi mana ya? Buat sebuah fungsi function apa? Register. Ini ya. Parameter yang dibawa apa, teman-teman? Data. Iya enggak? Sama kayak tambah data. Sama kayak tambah data. Ini foto saya belum sesuaikan ya. Teman-teman harus sudah disesuaikan tuh yang sama kayak yang tambah data nih. Ini ya yang kemarin. Oke. Register, sudah dibuat function register. Oke, tak bikin lagi. Oh, berhenti. Nih, Oke, sudah. Yang pertama kita harus ambil dulu ya. Kita harus ambil dulu data dari postnya, ya enggak? Berarti kita ambil apa yang pertama? Username sama dengan $_post. Nah, enggak pakai $_post ya, tapi kita pakainya data gitu. Data dari array username ini ya, username. Oke, teman-teman, saya coba konfirmasi. Untuk username itu huruf A besar, huruf A kecil itu sama atau beda? Teman-teman, coba. Username, ini tak contohkan. Username kayak gini nih. Misalkan ada username namanya Arif gitu ya. Arif seperti ini dan Arif kayak gini ya. Dan Arif seperti ini ya. Atau Arif seperti ini dianggapnya sama apa beda? Ini coba dicek. Sama apa beda? Beda. Iya. Tadi dianggapnya beda ya. Oke. Kita sepakati bareng karena nanti kalau misalkan sama, dianggapnya sama, maka data seperti ini itu harus di lowercase semua atau di uppercase ya. Kalau bisa di lowercase saja karena username kan lowercase ya. Gitu. Jadi kalau dianggapnya beda, maka kita nggak perlu tambahkan function di sini. Ya, jadi ada sebuah function namanya lowercase, saya lupa namanya. Str to lower, saya lupa. Str to lower. Nah, ini kalau teman-teman gunakan fungsi ini, artinya username-nya itu tidak case sensitif. Artinya mau Arif kayak gini ya, mau Arif kecil semua, atau mau typo ada yang besar dan yang kecil, gini itu dianggapnya sama. Ya, dianggapnya sama. Mereka akan dijadikan kecil semua. Nah, gini, Arif. Nah, ini kalau misalkan teman-teman mau pakai str to lower, berarti semua username dianggapnya sama gitu. Tapi kalau enggak, kalau dianggapnya beda, ya berarti kita nggak perlu pakai ini. Tapi perlu satu fungsi, karena bisa jadi kita username-nya ada karakter-karakter yang mungkin terbaca sebagai HTML. Kayak misalkan ada username kan bisa jadi ada karakter tertentu gitu ya. Kita perlu tambahkan yang namanya strip slashes. Nah, nih, strip slashes.
kita bisa gunakan strip slashes. Nah, function strip slashes ini digunakan untuk string backslash strip off. Jadi kalau misalkan ada backslashnya itu nggak boleh. Kayak misalkan backslash n, ya bisa jadi username ada backslash n-nya. Pokoknya yang pakai slash lah. Karena backslash n itu dianggapnya enter gitu. Maka kita tambahkan perlu strip slashes. Ya, salah satunya. Username boleh pakai backslash, boleh. Silahkan, ini karakter-karakter aneh. Tapi kalau mau lebih spesifik lagi, teman-teman bisa gunakan yang namanya regex. Regex. Ada banyak ya. Regex itu ada banyak. Regex. Saya lupa nama fungsinya. Gitu. Gitu ya. Ini yang username. Berarti tambahkan strip slashes saja. Yang kedua, password 1. Password 1. Password itu perlu function, teman-teman, untuk menghindari karakter-karakter yang tidak bisa disimpan. Password itu kan macam-macam ya, boleh pakai slash, boleh pakai strip, boleh pakai persen, boleh pakai itu kan boleh kan. Maka kita perlu gunakan satu function yang wajib ada, itu namanya mysql escape real escape string. Nah, ini teman-teman ya. Jadi kita perlu yang namanya function namanya mysql real escape string supaya nanti passwordnya itu terenkripsi. Nanti saya jelaskan tentang enkripsi ya teman-teman. Apa itu enkripsi? Enkripsi itu merubah plain text atau teks yang awalnya tulisan biasa menjadi teks yang tidak terbaca. Tapi itu isinya sebenarnya itu gitu. Oke ya, jadi kita perlu namanya koneksi di sini, koneksi, koma, stringnya apa? Kita ambil dari data array password 1. Gini ya. Nah, koneksinya kita tambahkan di sini, global $koneksi. Nah. Ini ya, sip. Yang password 2 juga sama. Tinggal ganti password 2. Gini ya. Oke. Aman ya. Ini sama kayak tambah data, cuma ada perlakuan spesial aja gitu. Karena password itu kan ya eksklusif gitu ya, nggak boleh karakternya hilang. Misalkan ada slash, ada strip, ada persen, ya kan nggak boleh gitu ya. Ada add, ada titik koma. Password boleh kayak gitu kan teman-teman. Kayak unimus bintang gitu ya, atau apa defaultnya gitu. Oke. Bentar, Gitu. Pak. Oh, bentar ya, boleh. Oke,
Sudah? Sudah dong. Sudah ya. Udah, Pak. Oke, next. Yang pertama yang harus kita lakukan, dicek dulu. Dicek ya. Apa yang dicek? Kalau username, bukan username. Kalau password 1 sama password 2-nya itu nggak sama. Iya nggak? Jika if, gini ya. Jika password 1 tidak sama dengan password 2. Nah, gini, kalau password 1 sama password 2-nya nggak sama, kita kasih alert gitu ya, notifikasi. Ya, kita kasih notifikasi echo ini ya. Script ini ya, /script. Kita ganti nih, ya kan? Alert. Alertnya apa? Konfirmasi password tidak sesuai atau password tidak sama gitu ya. Konfirmasi password tidak sesuai. Ini. Kemudian kalau sudah return false. Jadi supaya nggak diproses gitu. Jadi dia returnnya false, gagal dibuat nantinya gitu. Nah, dicek dulu. Jadi password 1 sama password 2-nya nggak sesuai gitu. Jika password 1 tidak sama dengan password 2, maka muncul notifnya. Passwordnya nggak sesuai, nanti otomatis return false, maka username gagal dibuat gitu. Oke ya, udah ya. Oke. If password 1 tidak sama dengan password 2, maka alert. Oke, kita coba dulu. Kita coba dulu ya. Kita coba dulu. Oke, kita masuk ke programnya di sini. Oke, kita reload. Username-nya siapa namanya? Firman gitu ya. Firman. Passwordnya 123. Konfirmasi passwordnya 321. Kebalikan gitu ya. Oke, harusnya gagal ya. Harusnya muncul alert tadi ya. Coba register. Loh, nggak muncul alertnya. Nggak muncul alertnya. Kenapa? Muncul alert naik. Firman 123 321. Register. Loh. Nggak pencet nih teman-teman. Nggak muncul nih. Kita coba cek. Teman-teman coba cek lagi. Kita masuk ke register PHP. Nah, ini ternyata masih kirim ya. Registernya di sini masih kirim, sedangkan kita cek di bawah submit namanya register. Nah, ini disesuaikan dulu. Coba disesuaikan dulu di bagian button tipenya register. Tipenya submit, name-nya register. Nah, tapi di atas name-nya masih kirim. Nah, gini ya, kita paste. Nah, sesuaikan. Gitu ya. Oke, sudah. Udah ya, yang di sini register. Di atas juga harus register. Oke ya, aman ya. Oke, sekarang kita coba lagi reload. Cancel, enter. Oke, kita register. Namanya Firman. Passwordnya 123 321. Register. Boom. Nah, konfirmasi password nggak sesuai. Benar ya? Oke, sip. Berarti if-nya berhasil. Return-nya false-nya. Gagal dibuat.
Jadi jangan masuk ke mahasiswa ya. Masuk ke kalau gagal dibuat, masuknya tetap ke register. Ya, jadi tetap masuk ke sini ya. User gagal dibuat tetap masuk ke sini. Jadi yang ini nggak perlu dibuat kemana-mana. Nah, gitu. Kalau berhasil, jangan ke mahasiswa, tapi ke login. Ya nggak? Gitu. Gitu ya, dibenerin bagian sininya. Kalau berhasil, username udah dibuat, maka akan diarahkan ke login. Kalau username gagal dibuat, ya dia tetap diregister gitu. Ya enggak? Nih, ini disesuaikan jadi login. Yang bawahnya, yang false, yang gagal, maka nggak usah kemana-mana, tetap diregister gitu. Kita coba lagi reload. Firman, 123 321. Register. Password nggak sesuai, user gagal dibuat, balik lagi ke sini gitu. Ya, balik lagi ke sini. Aman ya. Nah, sekarang kita coba Firman 123 123. Harusnya tidak terjadi apa-apa. Harusnya tetap gagal, teman-teman. Kenapa? Tapi nggak akan muncul nggak akan muncul ini konfirmasi password tidak sesuai. Tapi dia akan gagal dibuat, ya kan? Karena belum digunakan, ya, belum ada kelanjutannya. Gitu. Oke, gitu kira-kira. Oke, lanjut ya. Lanjut nggak? Lanjut, sudah? Oke. Kita lanjut masuk ke fungsi. Nah, di sini fungsi ya. Ini register ini udah berhasil. Oke ya, berhasil. Selanjutnya, kalau udah berhasil, ya kan? Sebelum kita query, passwordnya kita enkripsi dulu. Ya, passwordnya kita enkripsi. Kenapa? Ya, jadi program itu ada etikanya, teman-teman. Ada sebuah aturan untuk melindungi data user. Jadi user itu harus dilindungi datanya. Artinya password itu nggak mungkin langsung kita tempelkan di database dengan karakter asli passwordnya. Ya, misalkan kita tuliskan password kita punya kita gitu ya, passwordnya adalah rahasia. Tulisan rahasia ini nggak boleh langsung nempel di database tulisan rahasia. Kenapa? Nanti yang bisa, ya programmernya bisa tahu dong passwordnya apa. Ya enggak? Kalau programmernya tahu passwordnya apa, bisa login dong. Bayangin kalau ini adalah username sama password sebuah akun bank. Bayangin kalau nggak dienkripsi. Ya, jadi username-nya apa? Passwordnya muncul. Passwordnya misalkan muncul tadi 123. Gitu ya. Passwordnya 123 45678 misalkan. Ini passwordnya. Nah, programmernya kan lihat ya, bisa lihat database. Maka yang harus dimunculkan di dalam database itu nggak boleh kayak gini. Nggak boleh kayak gini, 1234567 atau password aslinya tuh nggak boleh. Ya, siapapun itu nggak boleh mengetahui password dari orang lain. Yang boleh mengetahui password dari orang lain, nggak ada. Yang boleh mengetahui password hanya dirinya sendiri, nggak boleh orang lain. Ya, sistem pun nggak boleh tahu password kamu apa. Ya, itu adalah etika. Nah, etika itu disimpan ke dalam yang namanya enkripsi. Ya, ada yang namanya enkripsi. Apa enkripsi? Enkripsi adalah mengubah plain text, atau teks asli, atau ini ya, teks asli. Minta komen dulu biar ada error. Mengubah plain text atau teks asli menjadi teks yang rahasia atau tidak bisa dibaca. Yang ini tidak bisa dibaca. Tidak bisa dibaca oleh siapapun. Gitu. Bahkan sistem ya. Bahkan sistem itu sendiri.
itu sendiri tanpa dilakukan decrypt. Nah, ya jadi yang bisa mengenkripsi itu ya sistem itu sendiri gitu. Tapi password itu nggak boleh secara terang-terangan dibaca oleh siapapun. Paham ya? Nih saya contohkan. Misalkan kita punya password namanya rahasia, kemudian dilakukan yang namanya enkripsi, maka password ini akan menjadi tulisan yang benar-benar tidak bisa dibaca. Nih, misalkan. Nah, bisa jadi kayak gini teman-teman karakternya. Nah, ini namanya karakter yang tidak bisa dibaca oleh siapapun. Jadi nanti passwordnya yang tersimpan di database itu kayak gini. Bisa nggak baca ini teman-teman? Nggak bisa. Padahal teks aslinya adalah rahasia. Tapi yang tersimpan itu kayak gini. Ini teman-teman cari di Google. Google juga nggak bakal tahu. Cari dimanapun nggak bakal tahu gitu. Nah ini adalah fungsinya enkripsi. Nah untuk bisa mengembalikan, jadi teks yang ini biasanya digunakan untuk login. Jadi teks yang awal ini dilakukan decrypt. Ya, dekripsi, bukan deskripsi ya, dekripsi. Menjadi teks rahasia. Itu. Ini biasanya digunakan untuk login. Kalau ini untuk register. Gitu ya. Nih, teori ya teman-teman kira-kira. Nanti teman-teman akan dapatkan mata kuliah tentang enkripsi pasti di mata kuliah kriptografi. Ya, nanti ada. Gitu ya. Oke, sekarang kita lakukan enkripsi password di sini ya. Oke, enkripsi password. Apa yang harus dilakukan enkripsi password? Ada banyak algoritma enkripsi. Ini yang dilakukan oleh teman-teman informatika. Ya, belajar tentang algoritma untuk mengembangkan sesuatu, ya, mengembangkan algoritma itu sendiri gitu ya. Password itu bisa dienkripsi dengan berbagai macam algoritma. Saya contohkan algoritma yang dulu bagus, tapi sekarang udah jelek, udah diketahui lah maksudnya. Jadi teks ini tuh langsung bisa diketahui gitu. Ada yang namanya enkripsi MD5. Nah, MD5 ini adalah metode enkripsi atau algoritma enkripsi yang dulu itu bagus tapi sekarang udah dipecahkan. Saya contohkan ya. Jadi gini, kan kita akan membuat sebuah password. Jadi kita buat password, ya variable password, silakan bisa dicoba, teman-teman. Password kita, ini password bukan password 1, password 2 ya. Ini password variable baru, sama dengan MD5, kita enkripsi dengan MD5. Stringnya apa? Stringnya dari $password 1, kita ambil password 1. Ini ya. Baik, kita vardam dulu. Vardam password. Nah, gini. Kemudian kita die supaya enggak dieksekusi bawahnya. Kita coba ya, teman-teman. Jadi kita akan gunakan enkripsi namanya MD5. Kita coba ya. Kita coba. Mana tadi? Web kita. Ini ya. Oke. Jangan ini. Oke. Kita punya username Firman, passwordnya saya bacakan ya teman-teman. 1, 2, 3. Nih passwordnya ya. Teman-teman bisa lihat nih. Ini 1, 2, 3. Ini saya tuliskan 1, 2, 3. Nih. Ketika saya pencet register, maka akan muncul kode yang ini nggak bisa kebaca. Teman-teman tahu nggak ini apa? Aslinya, tulisan aslinya apa? 1, 2, 3, Pak. 1, 2, 3 ya. Kita coba cari di Google. Paste, enter. Nah ini teman-teman. Kita coba cek. Nah, udah ada website untuk mendecrypt MD5.
Oke. Jadi ini tulisannya nih. Convert MD 123 dari ini gitu. Ya, jadi MD5 dengan tulisan ini maka bisa terdekrip dibaca tulisannya adalah 123 teks aslinya. Oke, mungkin teman-teman bisa baca karena saya bisa tahu ini 123 karena saya bacakan ya. Tapi saya coba ya teman-teman. Teman-teman nih, misalkan ini ya. Oke, ini tulisan apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Enggak. Nggak tahu ya. Nah, dulu ini dianggapnya sangat istimewa gitu. Karena ya nggak ada yang tahu ini namanya enkripsi, teman-teman. Jadi yang awalnya password kecil tadi, pendek, jadinya kayak gini. Ini kan nggak kebaca. Tapi ya karena namanya enkripsi MD5 itu sudah ada webnya, ya udah. Kalau ini kita masukkan ke sini, paste, enter, ketemu nggak? Ketemu pasti. Tuh. Apa? Teks aslinya apa? Rahasia, Pak. Rahasia. Rahasia ya. Nggak akan saya kasih tahu, rahasia. Teks aslinya rahasia. Ya, jadi yang saya tulis tadi adalah rahasia. Jadinya kayak gini. Ini namanya enkripsi. Paham ya? Semoga paham. Nah, kita nggak akan gunakan MD5 karena udah kepecahkan. Nanti kalau ini masuk ke database kita, orang-orang nyoba masukin ini ke Google gitu ya, tahu passwordnya. Ya, jadi ini kita tidak gunakan MD5. Ini nggak akan kita gunakan MD5. Nah, terus apa Pak yang akan kita gunakan? Kita bisa gunakan yang namanya password hash. Nah, ini. Jadi kita bisa gunakan function namanya password hash. Hash ini, hashing namanya. Password hash itu punya dua parameter. Yang pertama passwordnya, yang kedua itu algoritmanya. Stringnya apa teman-teman? Dari yang kita inputkan passwordnya ya, jadi password 1 atau password 2. Ini, password 1 atau password 2, silakan. Parameter kedua itu algoritmanya. Ada banyak banget algoritma, teman-teman. Ada banyak banget algoritma. Teman-teman bisa gunakan password. Nah, ini ada Argon, ada Argon to I, ada Argon to ID, ada Bcrypt ya. Ada Bcrypt default ya. Ada Bcrypt, ada banyak sekali teman-teman ya. Ada password-password yang lain ya. Pokoknya yang password-password itu teman-teman. Nah, kita akan gunakan password default saja. Kenapa? Password default ini akan mengikuti updatean dari PHP-nya. Nah, buat misalkan ada enkripsinya udah makin banyak orang yang nyoba dan udah hampir ketahuan nih, maka password default ini akan diupdate lagi supaya tidak ketahuan gitu. Ya, jadi ngikut aja. Nah, gini teman-teman, maka kita bisa gunakan password hash ini untuk functionnya, kemudian password ini adalah plain text-nya. Ya, password itu kan yang ada di sini nih, password 1 dari form ya, dari form. Kemudian algoritmanya default aja. Kita coba ya teman-teman. Kita coba back, kita reload di sini. Firman, passwordnya 123, 123. Kita register. Nah ini lebih aneh lagi ya. Lebih aneh lagi nih. Ada dolar, ada 2Y dolar, 10 dolar. Wah apa ini nggak tahu ya. Kita copy, kita masukkan ke Google. Sap. Apa? Biar diketahui. Jadi diketahui. Padahal ini tulisannya itu apa teman-teman? 123. Apakah seperti ini pasti 123 Pak? Enggak, mesti teman-teman. Kita coba ya, kita save di sini nih. Kita save di sini ya. Kita save di sini dulu, simpan dulu. Saya bikin lagi teman-teman. Saya back, saya reload ya. Firman, passwordnya 123, 123. Kita register ya. Oke, sama enggak? Sama enggak? Nih, tak adalah pinggirnya nih tuh sama nggak? Beda, padahal sama-sama 123 teman-teman. Ini 123 saya masukin 123, ini juga 123, tapi hasilnya tetap beda.
Kalau MD5 ya kemungkinan ada, pokoknya udah ketemu triknya gitu. Walaupun beda tapi udah ketemu triknya, apa yang diubah gitu. Nah ini masih nggak tahu nih. Padahal sama-sama 1, 2, 3 ya teman-teman. Username-nya sama-sama Firman gitu. Tapi kok passwordnya bisa berubahnya beda. Nah itulah keistimewaan dari enkripsi. Ya, enkripsi. Jadi passwordnya tidak diketahui gitu. Oke ya. Berarti kita akan gunakan password hash ya. Ini ya. Udah bener ya. Sip. Kalau sudah berarti tinggal kita query. Ya nggak? Query. Sama dengan query-nya apa? Insert into user. Ini enggak? Insert into user. Apa ya? Password. Username sama password. Username, password. Kemudian values. Values-nya apa? Values-nya yang pertama petik-petik, geser kiri, username, $username. Username-nya kan nggak perlu diapa-apain ya, langsung masuk aja. Yang kedua adalah password. Bukan password 1 ya. Nanti kalau password 1 dia sesuai dengan yang ada di form. Jangan itu nggak boleh yang ada di form ya. Baru kita mysql underscore query. $koneksi, $query. Setelah itu laporan mysql affected rows dari $connect. Nah, kira-kira gini. Oh, passwordnya jangan lupa dikasih petik. Ya, ini nanti error. Nah, ini ya. Oke, gini ya. Sudah? Belum? Oke, sudah ya? Sudah ya? Belum, Pak, belum, Pak. Oh ya, oke. Oke, ya kayak gitu ya teman-teman. Jadi yang pertama ambil formnya, data dari form, kemudian diambil, dikondisikan. Password harus MySQL escape string. Ya, real escape string, kemudian dicek password 1 sama password 2 sama apa enggak. Kalau nggak sama, return false. Itu kasih notif, passwordnya nggak sama gitu. Yang kedua, cek passwordnya. Passwordnya itu udah dienkripsi apa belum. Kalau udah dienkripsi, baru di query, insert into, baru di MySQL query. Setelah MySQL query, baru di return MySQL affected rows.
Oke, udah ya, aman ya. Harus sudah kita coba. Oke, aman ya. Kita coba dulu. Mana tadi? Coba di sini. Ya, kita reload register. Jangan reload ya, enter aja. Enter. Oke, kita masukkan firman. Passwordnya rahasia atau 123 aja. 123 passwordnya. 123. Register. Stop. Loh, kok gagal? Kok gagal, teman-teman? Firman. Gagal dibuat kok bisa gagal? Kita coba cek. Gagalnya kenapa ya? Oke, gagal dibuat. Artinya false. Register PHP di sini kita coba cek. Gagal dibuat ya, tadi ya, bener ya. If register post, datanya udah ini, konfirmasi password, oke, udah sesuai. Gagal sih. Oke, kita coba back dulu, kita masuk ke login, register. Kita coba firman. 223, register. Loh, gagal kenapa nih? Gagal kenapa nih, teman-teman? Kita coba cek lagi ya. Kita coba cek di database-nya. Udah muncul apa belum ya? Saya coba buka lewat MySQL ini aja ya. localhost/phpMyAdmin. Ini saya coba buka lewat ini. Datanya udah masuk apa belum gitu. Saya coba cek dulu. Kenapa kok gagal? Malah aneh gagal. Insert into user atau bener ya? Pas tabel kita namanya user kan? Atau gagal dikoneksi, teman-teman. Koneksinya gagal. Kita coba dulu. Oke, kita login dulu ya. Oke, kita coba cek koneksinya dulu, Miss. Cek koneksinya dulu di bagian mahasiswa PHP di sini ya. Di koneksi mana? Oh, di fungsi ya di sini. Koneksi. Kita coba echo. Di sini. If $koneksi. Ini ya. Echo berhasil. Oke, coba di halaman home muncul nggak registernya? Data mahasiswa, oh berhasil kok ini. Berhasil ya, koneksinya berhasil ya. Oke, itu udah berhasil. Oh iya, kita coba cek. Kita udah, ini belum di bagian register. Coba cek ke atas. Require fungsi udah. Register udah. Post ya. Coba kita masuk ke fungsi. Register. Data. Udah bener kok. Yang ini udah bener apa belum? Password 1, password 2 ini udah dicek. Ini udah bener ya tadi ya. Berarti kita cek di bawahnya di sini. Password atau ini dianggapnya password. Kita coba ganti aja pas di sini. Pas. Ini pas. Ini coba dulu ya. Oh, gagal nih.
Gagal dibuat. Kenapa nih gagal dibuat? Kita coba masuk ke konsolnya dong. Gagalnya kenapa? Oh, nggak ada ya. Global koneksi data. Ini udah data ya toh. Username udah bener dong, username-nya juga udah bener. Di register username-nya namanya apa? Name-nya username bener kan? Bener kok. Atau database kita yang salah. Coba kita masuk ke database-nya. PHP admin kita. Anas Weekly ini ya. User. Loh, datanya berhasil masuk. Firman. Tapi, bentar kita coba delete. Tapi kok gagal? Berarti di return-nya, teman-teman. Kita delete ya, delete semuanya dulu ya. Yes. Bentar, kita delete semuanya aja, Firman. Oke, delete. Yes. Harusnya udah berhasil, teman-teman. Datanya masuk, tapi kok dia return-nya ke false-nya di bagian register di sini. Nah, di sini, if register post. Misalnya fungsinya apa sih? MySQL affected terus, bener kan? Kan nambah data ya. Coba yang lainnya juga aman kan? Nah, gitu. MySQL affected terus habis ini. Oh, kurang return. Kurang return. Ya Allah, dari tadi returnnya pantesan. Nah, baru benar. Maaf ya. Ya kurang return. Ya oh dari tadi udah bilang returnnya udah bener, returnnya udah bener, tulisannya nggak ada returnnya. Nah ini udah benar ya. Jadi kurang return karena ya kita belum ngembaliin informasinya ke sana keluar ya. Oke, kita coba lagi di sini. Oke, kita masuk ke register. Ya kita masuk ke register. Minta prosesnya. Firman ya. 123 register. Oke, user berhasil dibuat, masuk ke login. Login nanti Firman 123 login gitu ya, belum berhasil. Karena belum berjalan ya. Oke, itu berhasil teman-teman. Nah, kemudian kalau username-nya udah ada, itu kan kita perlu perlakuan sendiri ya. Kan nggak boleh username sama. Username itu kan harus unik, nggak boleh sama username-nya. Iya nggak? Username nggak boleh sama dong. Masa username sama? Kalau username sama, nanti dia login sebagai siapa gitu. Kan nggak boleh. Iya nggak? Oke. Berarti kita perlu cek dulu. Jadi ini membandingin password. Yang kedua di sini kita perlu cek username apakah sudah ada. Ini ya. Yang pertama kita ambil dulu teman-teman. Kita ambil data dari database. Iya nggak? Kita ambil data. Misalkan kita punya namanya query rows ya. Atau kita ambil data gimana ya, kita bisa langsung gunakan ini MySQL query gini ya, MySQL query, atau kita bisa gunakan tampil data teman-teman. Nah tampil data itu kan ngambil data ya. Oke, berarti gini aja. Jika MySQL query, jangan gini aja yang gampang digunakan gini aja $row sama dengan, nah kita query ya, kita query row sama dengan, kita buat query-nya dulu select apa teman-teman, select apa, username
Ya enggak? Kita ambil username-nya aja ya. Select username from mana? From user. Ya kan? Select username from user. Ya enggak? Where username atau select bintang aja wes. Ini aja. Select bintang, ambil semua data dari username where username sama dengan $username. Jadi kita ambil semua data yang username-nya kalau sama dengan ini gitu. Kalau sama kan berarti ada ya, iya nggak? Kalau sama kan berarti ada. Kalau nggak ada berarti kan nggak ada query affected query num-nya nanti 0 gitu. Atau kita nggak bisa memunculkan apa-apa gitu. Ini ya, jadi kayak gini query-nya. Ini ya, jadi kita punya query row, nanti kita akan gunakan query-nya. Kita belum kira-kira. Nah, kalau sudah kita cek. Jika if oh berarti kita eksekusi dulu ya. MySQL underscore query dari $koneksi, query row gitu ya. Nah, ini ya query row. Jadi kita eksekusi dulu, kita ambil datanya. Oke. Atau langsung mau dieksekusi pakai if langsung juga boleh, tapi nanti panjang banget if-nya. Jadi kita pisahkan ke variabel-variabel dulu. Row gini ya. Atau result, ini boleh. Result. Karena kan kita ngambil datanya, maka ini result. Oke, kayak gini ya. Jadi kita ambil data, cek dulu username apakah sudah ada di database. Jadi cara ngeceknya adalah kita ambil data dari database, kalau ada itu artinya username-nya berarti sama sesuai yang ada di dalam form gitu kan. Makanya kita cek, select bintang from user, where username-nya adalah username. Artinya ada nih, ya kan? Kalau kita query ini hasilnya 0, berarti nggak ada. Nah, ini berarti kalau 0, kalau query ini hasilnya 0 gitu ya. Nih.
Kalau query ini 0 hasilnya, maka nggak ada user name. Ya, username. Geser dulu sini. Maka username bisa digunakan. Ya enggak? Karena nggak ketemu yang username-nya ini. Ya, yang username-nya sesuai yang ada di form. Kalau nggak ketemu, berarti username bisa digunakan gitu. Nah, caranya gimana? Username bisa digunakan. Kita bisa gunakan if mysql underscore numRows. Nah, nih teman-teman. Kita bisa gunakan numRows, kemudian kita isikan dengan $result. Jika username-nya itu ketemu, maka kita alert aja sama kayak yang di sini nih. Di password-nya. Kita paste di sini, alert, username sudah digunakan. Return-nya false. Kalau nggak digunakan, dia akan langsung ke bawahnya gitu. Sudah? Kalau sudah kita coba ya. Kalau sudah kita coba. Oke, sekarang kita cek dulu ya. Kita cek dulu username kita yang udah kesimpan apa nih. Kita coba reload ya. Kita coba user. Nah, ini ada username namanya Firman ya. Kita coba gunakan Firman lagi. Oke. Kita coba register dengan nama Firman gitu. Passwordnya 123. Register. Loh, error. Where username sama dengan Firman. On coach MySQL exception. Oh, tidak ketemu teman-teman, tidak ketemu. Online ini. Oh, langsung memunculkan error ya. Berarti kita harus langsung masukkan if nih teman-teman. Ya, nggak bisa langsung query kayak gini nih. Dia dianggapnya nggak ketemu Firman. Oh, bentar. Ini petiknya jangan-jangan. Kita coba cek lagi. Nah, ini query ini itu dianggapnya tidak tidak bisa nih. On course MySQL exception, you have an error SQL syntax. Syntax where username sama dengan Firman at line 1. Bentar. Oh, ini bener ting, where-nya 2. Where-nya 2 ya. Select bintang from user, where user. Kok where-nya 2 sih? Ya udah benar. Salah sintaknya ya. Berarti username-nya ini bisa langsung kita lakukan. Harusnya ya, ini akan menghasilkan 0 kalau nggak ada. Ya. 1 kalau ketemu gitu ya. Nah, di sini MySQL numRows result itu sama dengan berapa? 1 kalau ketemu. Kalau sudah digunakan. Kalau sudah digunakan berarti sama dengan 1 kan? Gitu. Jadi numRows itu akan menghasilkan angka.
Ya kan, numros itu barisnya berapa yang diketemukan gitu. Satu sama dengan satu true gitu. Username sudah digunakan. Oke, kita coba lagi. Back, reload. Firman, 123, register. Nah, username sudah digunakan. Nggak boleh dibuat lagi, gagal dibuat ya. Username Amin, kita coba. 123, dan Amin ya. Admin. Passwordnya 321, 321, register. Berhasil dibuat, masuk ke login. Gitu, sip. Berhasil ya, ini untuk yang register. Oke, gitu teman-teman. Silahkan bisa dipahami. Ada yang mau konfirmasi boleh. Pak, mau ke atas lagi, ke ini boleh. Pak, error. Sorry, izin Pak. Ya, boleh. Silahkan di-share. Silahkan di-share ya. Yo, di-share. Coba kita cek bareng-bareng, jadi lebih enak gitu. Boleh, oh, banyak banget. Iya Pak. Oke, coba masuk ke ini dulu, tuh yang paling atas tuh, undefined array key username di bagian fungsi. Oke. Nah, ini masuk ke ini dulu, Mas. Kamu Ke share screen-nya ini aja, all screen. Jangan kayak gitu, nanti saya nggak bisa lihat. gimana Pak? Share screen-nya entire screen. Oh gitu. Oke, yang pertama undefined array key username ya. Username berarti di bagian fungsi line 102. 102. Atas tuh, atas. Yang ini Pak. Atas. Nah, Nah, di ini. situ. Username-nya nggak ketemu. Iya. Itu jangan dikasih spasi. Yang Data itu loh. oh ini. Nah, coba dulu. Oke, save. Reload. Oke. Masih sama, masuk ke bagian register.php. Oke, scroll ke bawah di bagian register input tipe. Nah, itu kelihatan tuh, kelihatan. Udah kelihatan. Typo, user namanya. Mana sih? Oh ini. Tadi. Oke. Oke, sip, save. Benar. Oke. Oh masih Pak. Masih. Ya, username, type text name-nya username. Back dulu, back dulu. Back dulu, itu browsernya back. Reload. Oke, lanjut lagi. Oke, apa itu? Password 1 sekarang, Coaching. tuh. Wah ini kah? Di mana itu? Name-nya apa? Nah, itu salah tuh. Di fungsi Pak apa? Oh di Enggak itu tuh, PHP. bener itu. Passwordnya tuh kelihatan. Loh, typo lagi. Oh iya, aduh. Pemulu nih. Oke, di save. Back lagi. Eh. Eh. Save, back, reload. Lagi. Oke, undefined variable password. Masuk ke fungsi. 129. Nah, itu. Kamu namanya pas. Kan Oh ya kamu tadi. udah ganti pas toh. Tidak tadi ya. Oke, sip. Back, reload. Reload dulu, reload dulu. Oh iya siap. Ah, ini sama nih. MySQL. Apa itu? Sintak manual koresponden, sintak use near ini. Insert into user. Oke, insert into user, spasi, kurang spasi tuh. Oke, username. Nah, pasnya itu kurang petik tuh. Pas. Di sini Pak. Bukan, Oh di pas. sini di sini.
Nah, kurang petik 1. Sat. Oke. Coba ya. Coba tunggu dulu guys. Back dulu, reload. Coba lagi, apa yang error? Berhasil nggak? Coba buka database-nya. Kamu buka database-nya tahunnya dari mana? Coba. Oke. Oh, digunakan. Oke, udah digunakan. Tadi masuk apa ya? Yang pertama tadi. Tadi masuk. Coba passwordnya di errorin dulu. Iya. Dikebalikin 1 2 3 3 2 1. Berhasil kalau yang itu. Udah berhasil belum tadi? Berhasil, Pak. Tapi nggak ada alertnya aja sih. Cek Ya, database coba toh. di Select sini. bintang from user gitu, Pak. Select Bintang from user. selectnya kecil, Pak ya? Ya, boleh. Select bintang from-nya. Coba. Nah, udah masuk tuh. Oke. Cuma tinggal konfirmasinya aja tuh yang belum benar. Ya. Jadi System MySQL affected row sudah benar. Tadi di ini mungkin. MySQL affected row sudah benar kan? Dollar koneksi MySQL query sudah benar. Masuk ke ini bagian apa? Registernya. Register PHP. Nah, di situ bagian atas, PHP yang atas. If register, coba geser kiri dong itunya. If register dollar post lebih dari 0. Ya, harusnya benar. Ya paling bagian ininya yang nggak mau muncul. Oke, gitu ya. Paling tinggal dibenerin aja. siap. Oh iya Pak, ini mau di-break dulu buat sholat apa bagaimana Pak? Ya, betul ya. Atau kita ini aja selesaikan untuk register tugas aja ya teman-teman untuk login. Jadi nanti teman-teman silahkan buat login ya karena user untuk register udah oke, tinggal login. Nah, login itu nanti teman-teman perlu yang namanya password verify. Nanti silahkan bisa di apa namanya? Bisa dibuat ya teman-teman untuk yang login. Nah, tugasnya teman-teman itu ada 2 ya. Yang pertama membuat form login. Tadi loginnya udah buat tapi tinggal dibuat fungsinya ya, dibuat fungsinya. Kemudian yang kedua teman-teman tambahkan di bawah login ya, di dalam login namanya session. Oke, mungkin tak terangin sedikit ya sampai jam 5. Ada yang belum sholat atau tadi? Harusnya jam 3 tadi udah sholat ya. Oke, entire screen kita coba dulu. Oke, jadi untuk login ya teman-teman. Nanti teman-teman harus mempelajari, ya harus buat ya fungsi di bagian login di sini. Silakan dibuat loginnya ya. Login berarti sama ya, if is set push login, maka dia akan masuk kemana gitu ya. Jadi bukan apa namanya? Bukan pakai ini, bukan sama kayak register di sini, tapi isetnya post ya kan sama ya kan. Kalau di login ini berarti teman-teman bisa buat delimiter PHP ini, terus dibuat require sama ya. Ini tak contohin dulu. Nah, sama teman-teman bikin if is set ya, post, kemudian nama array-nya login gini kan. Nah, di sini perlakuannya teman-teman adalah langsung kirim ke halaman login. Jadi gini aja, login dengan membawa parameter
$_post ini. Nah, teman-teman akan buat fungsi yang namanya login di dalam sini ya. Nah, teman-teman buat function login. Ini parameternya data. Nah, di sini teman-teman harus bikin pengecekan. Yang pertama, pengecekan di bagian password. Passwordnya verify. Gitu. Jadi teman-teman bisa gunakan yang namanya password verify. Nah, di sini teman-teman. Password verify itu yang pertama passwordnya. Passwordnya apa teman-teman? Passwordnya adalah data, ini kan, data dari password. Iya nggak? Koma password hash-nya. Nah, hash ini ngambil dari database. Ya, jadi di sini adalah database-nya. Password yang ada dalam database. Yang password hash tadi, ya. Password hash kan yang tulisannya kayak gini nih, aneh-aneh tadi. Mana ya? Nih. Ini namanya password hash yang sudah terhash ya. Nah, nanti muncul teman-teman di sini, dimasukkan ke sini. Caranya gimana? Ambil dulu datanya. Jadi caranya adalah ambil data ya. Ambil data dengan username. Nah, jadi select bintang from user where username-nya adalah ini gitu. Ya kan? Username-nya adalah data username. Kemudian yang di sini itu berarti ngambilnya dari teman-teman ambil dulu result-nya kemudian di fetch. Iya enggak? Diambil datanya di fetch, baru nanti akan ketemu dolar, misalkan di sini row sama dengan kayak gini kan, MySQL fetch source dari result gitu kan, dolar result. Nah, di sini berarti teman-teman harus verify dengan dolar row array password. Gini. Ya enggak? Oke, karena data password ini nggak mungkin kayak gini, teman-teman samain dengan yang ada di sini, password ini. Nah, di sini ya. Nah, di sini jangan pakai password kayak gini, tapi kita bisa gunakan ini. Nah, password sama dengan ini password. Gitu kira-kira teman-teman ya. Berarti di sini tinggal tambahkan dolar password. Gitu. Nah, result belum ada karena harus ada result. Gitu. Nah, nanti return-nya itu bisa berupa error untuk dikirim ke dalam fungsi login di sini. Ya, jadi nanti teman-teman akan munculkan error di atasnya form-nya gitu. Gitu kira-kira untuk tugas ya teman-teman. Silahkan dibuat tugasnya, login ya, dan tambahkan yang namanya session. Nah, di sini ya. Tambahkan yang namanya session. Di dalam login ini teman-teman harus buat yang namanya session. Nah, ini adalah super global variable namanya session. Gitu teman-teman ya. Jadi silahkan bisa dikembangkan ya. Boleh tanya AI tapi yang penting sedikit disuruh jelasin mudeng gitu ya. Sehingga teman-teman bisa memahami konsepnya dari pemrograman berbasis web di materi session. Itu ya. Jadi ini udah jam 5, ada yang belum sholat katanya ya. Jadi ya udah kita cukupkan untuk hari ini. Atau mau dilanjut aja teman-teman? Kira-kira. Kayaknya udah pada capek. Voting nih, voting. Sudah, Pak. Kan? Oke, ya gitu ya. Berarti tugas aja ya. Oke ya, tugasnya silahkan dikerjakan, kemudian lakukan push ya, lakukan push. Kemudian untuk info UAS ya teman-teman, ini sekalian ditutup. Info untuk UAS teori teman-teman silakan ya buat laporan. Laporan dari apa Pak? Dari project kelompok ya. Project kelompok dibuat laporan. Dibuat laporan isinya apa? Isinya latar belakang ya, kenapa teman-teman buat itu, latar belakang masalahnya apa, kemudian desainnya kayak gimana, alur kerjanya kayak gimana, proses bisnisnya kayak gimana,
kemudian cara pembuatannya bagaimana, terus hasil akhirnya bagaimana, kesimpulannya bagaimana. Ya, gitu ya. Jadi dibuat laporan. Itu nanti untuk yang teori dikumpulkan saat UAS. Kemudian untuk yang praktik, teman-teman presentasi. Ya, gitu ya, info untuk UAS minggu depan. Ada yang mau tanyakan? Aman? Yang presentasi itu Kamu tanya yang mana, Pak? Gimana? Satu dulu. Ya. Untuk yang praktek kan yang presentasi tuh. Betul. Presentasi dari Project yang ini. project yang ini. Project kelompok tuh loh. Oh, oke, siap, Pak. Project kelompok yang 1 semester kan saya udah saya info dari. Kemudian yang project, yang presentasi teman-teman jangan lupa bikin PPT wajib ya, PPT. Dan di dalam PPT harus ada link GitHub kelompok. Oke? Oke. Ada lagi yang mau tanyakan? mau tanya Pak, untuk PBW itu absensinya udah berapa kali ya Pak? PBW absensinya 14 kali ya, kurang 1 nanti saya ambil dari tugas yang ini. Siapa? Ya, jadi materi terakhir itu sebenarnya session. Nih, materi terakhir itu sebenarnya session. Nanti kita session ganti dengan tugas saja. Jadi sudah 15 pertemuan cukup. Jadi minggu ini kita selesai gitu. Gitu ya. Ada lagi? Ada lagi? Inung Cantik ada lagi, Inung Cantik. Inung Cantik siapa sih? Maaf Pak, ada yang ketinggalan. Ya. Pak. Kenapa? Tadi baru buka Pak, maaf Pak. Jadi absennya itu Pak, ketinggalan. Maksudnya gimana? Baru masuk. Iya baru masuk Pak, baru masuk. Maaf. Baru masuk, udah selesai. Pak, untuk yang praktikum ada absennya nggak, Pak? Praktikum nanti saya lihat dari ini aja. Kayaknya saya buka aja berarti yang praktikum. Ya. Jadi untuk yang praktikum nanti saya buka ya. Kalian. Nah, itu OP sih. Oke, praktikum kelas A. Ini kan kita masih 13 ya. Hari ini kan 14 kurang 1. Nah, satunya itu nanti saya ambil dari tugas. Ini berarti dari 16.40 sampai jam 17.20. Oke, berarti ini materinya adalah register login ya. Loginnya karena udah pada nggak mampu ya, harusnya lanjut sih tadi. Kirain udah pada sholat duluan tadi pas belum masuk. Jadinya saya mikirnya bisa lanjut. Pak, izin Pak, saya pakai HP Pak. Ya. Berapa? NEM 05 Pak. Mohon izin Pak, minta tolong diabsenkan manual juga NIM akhir 23 Pak. Berapa? 23. Oke. Terima kasih Pak. Oke, ada lagi? Berapa? 19. Berapa? 19. 19. Ada lagi? Oh, tadi kayaknya 30. Ya, tolong Pak, NIM 24. 24. Oke. Ada lagi? Temennya udah dititipin. Kita absen satu-satu ya.
Oke, itu ya. Cukup ya. Cukup ya untuk hari ini. Terima kasih teman-teman. Silahkan gimana? Saya Pak. Apa? Kenapa? Pencet kali, Pak. Pencet. Wah. Siapa tadi? Siapa tadi? Ada yang ini enggak? Izin Pak, tolong di refresh. Oh, tuh udah. Lagi tuh. Pak izin, saya teori belum. Teori belum berarti gimana Mas? Iya misalnya error. Ya nggak apa-apa. Kamar mandi. Saya buka teorinya lumayan lama. Dari awal saya buka langsung saya share screen ininya. Ya udah, absenkan NIM 29. Saya buka tadi apa namanya? Buka absensi tadi buka absensi lumayan lama. Pak Ansor mau tanya, untuk Pak Ansor sendiri itu kalau absensinya kurang dari 75 atau 50% nggak ada ketentuan atau gimana Pak? Seperti Bapak Ibu dosen lain? Ada, silakan hubungi Kaprodi. Iya, ketentuannya silakan hubungi Kaprodinya. Kalau dari Kaprodi mengizinkan, maka saya akan beri tugas untuk menutupi absen yang belum. Nanti tinggal saya cek kira-kira absen yang kurang di pertemuan mana kamu nggak masuk misalkan. Itu nanti diberikan recapnya ke PC Pak. Recap apanya? Recap absen Pak. Kalian nggak bisa lihat ya? Nggak bisa Pak. Ada, tolong bimbing ada. Ya, berarti nanti tak share ya persentase absen yang belum ini ya. Iya Pak. Oke, ada lagi? Sudah Pak, terima kasih Pak. Oke, absen nanti saya share ya, yang kurang dari 75% berarti harus ke Pak Kaprodi minta izin boleh apa enggak. Nah, kalau boleh menurut tujuan pasti dengan syarat, nggak mungkin dong tanpa syarat. Ya, nanti Ya, ada Pak. syaratnya. Syaratnya apa? Pasti tugas ya, teman-teman, tugas sesuai dengan